Malam itu, Dina baru pulang kerja. Kos-kosannya sepi, hanya lampu lorong belakang yang berkedip-kedip. Waktu ia berjalan, terdengar suara langkah kaki mengikuti. Pelan tapi konsisten. Dina menoleh, kosong. Tiba-tiba, dari ujung lorong, sosok wanita berambut basah berdiri, menunduk air menetes ke lantai. "Permisi, kamu lihat kepala kunggak," suaranya serak. Dina terpaku. Baru sadar tubuh wanita itu cuma sampai leher. Dina mundur perlahan, napasnya berat. Wanita tanpa kepala itu melangkah tapi kakinya tidak menapak lantai, melayang. Air yang menetes makin banyak, membentuk jejak basah menuju Dina. Lampu lorong mati, gelap total. Saat lampu menyala lagi, sosok itu sudah tepat di depan wajah Dina. Tangan pucatnya memegang kepala dengan senyum miring yang sama seperti Dina. Dina menjerit, tapi suaranya seolah tersedot udara. Kepala di tangan sosok itu perlahan terangkat dan klik. Tiba-tiba kepala itu dipasang di tubuh Dina sendiri, sementara tubuh Dina terpaku, tak bisa bergerak. Dari balik matanya yang kini gelap, Dina melihat tubuhnya berjalan menjauh, sambil tertawa lirih. Di ujung lorong, tubuh itu berbalik senyum lebar, "Sekarang giliran kamu cari tubuhmu sendiri." 3 hari kemudian, penghuni kos digegerkan kabar, Dina menghilang. Mereka hanya menemukan genangan air di lorong belakang, bercampur rambut panjang yang menempel di lantai. Malamnya, salah satu penghuni baru pulang larut. Di lorong, lampu kembali berkedip. Dari ujung, seorang wanita berdiri, menunduk, air menetes. "Permisi, kamu lihat kepala kunggak." Wajahnya adalah wajah Dina. Sejak Dina menghilang, lorong belakang kos seperti punya aturan baru, setiap bulan, satu penghuni akan hilang. Mereka yang bertahan bilang sering mendengar ketukan di pintu kamar jam 2 pagi, 3 kali pelan lalu suara serak, "Pinjam kepalamu sebentar." Rina, penghuni baru, mengira itu cuma iseng. Sampai suatu malam, ia melihat bayangan basah di bawah pintunya tapi saat ia intip tidak ada kaki. Hanya kepala Dina yang tergeletak di lantai, menatapnya sambil tersenyum. Rina mundur, tapi pintu kamarnya terbanting menutup sendiri. Lampu kamar mati, hanya cahaya dari celah pintu yang berkedip-kedip. Suara langkah basah terdengar mendekat lalu berhenti tepat di depan pintu. Perlahan gagang pintu berputar. Saat terbuka, tubuh Dina masuk tanpa kepala. Kepala yang tadi di lantai kini melayang, mendekati wajah Rina. Senyum itu melebar, "Giliranmu cuma sebentar kok." Rina berlari keluar kamar, lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya disusul suara plok-plok air menetes. Dia menoleh, kepala Dina melayang cepat mengejarnya, matanya merah, mulutnya membuka lebar sampai ke telinga. Lampu lorong padam, tapi Rina bisa melihat bayangan tubuh tanpa kepala berlari di sampingnya. Tiba-tiba semua hening. Saat lampu menyala lagi, Rina sudah berdiri sendirian tapi di cermin di ujung lorong, tubuhnya tak punya kepala. Rina terbangun di ruangan gelap penuh suara tetesan air. Di sekelilingnya puluhan kepala manusia tersusun rapi di rak kayu, mata mereka terbuka, mengikuti gerakannya. Di tengah ruangan, tubuh Dina tanpa kepala berdiri diam, memegang sebuah cermin tua. "Kalau mau bebas ambil kepalamu di sini," suaranya bergema entah dari mana. Saat Rina mendekat, ia sadar di cermin itu kepalanya tersenyum, tapi dengan mata hitam pekat dan gigi tajam. Rina nekat meraih kepalanya di cermin tapi tangannya justru menembus permukaan kaca, terasa dingin dan licin seperti air. Dari balik cermin, puluhan tangan pucat muncul, menariknya masuk. Ia terjebak di lorong yang sama, tapi semua lampu redup, dan setiap pintu terbuka memperlihatkan korban-korban sebelumnya, termasuk Dina, yang kini duduk sambil memainkan kepala orang lain. Dina mendekat, berbisik di telinganya, "Sekarang kamu bagian dari kami."
Tapi ingat setiap bulan, kita butuh kepala baru. Sebulan kemudian, kos itu mendapat penghuni baru bernama Arman. Malam pertamanya tenang sampai ia melihat genangan air merembes dari bawah pintu kamarnya. Ia mengintip lorong sepi. Tapi dari ujung, Rina berdiri basah kuyup, menunduk, rambut menutupi wajah. Perlahan ia mendekat, lalu mengangkat kepalanya sendiri dengan satu tangan. "Permisi, kamu lihat tubuhku enggak?" Lampu lorong padam. Saat menyala lagi, hanya ada genangan air dan suara langkah basah menjauh, mencari korban berikutnya.